Hey, shalom Bapak Ibu sekalian. Sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain akan masuk dalam bergabung di dalam Zoom kita di sore hari ini, kita terus bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan terus berjalan waktu dan waktu terus berjalan dengan cepat. Sudah mau Natal lagi. Saya minggu depan sudah rapat Natal lagi. Ya, cepat sekali. Jadi memang waktu begitu cepat. Jadi mari kita berlomba-lomba, terus hidup dalam perkenanan Tuhan, dan siaplah dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan tidak menyenangkan, tapi itulah jalan yang membuat kita untuk disempurnakan kepada Tuhan. Ya, jadi memang hidup di dunia ini akan banyak hal yang kita hadapi, tapi kita patut bersyukur saja kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nanti dengan hormat Pak Hendra, tolong akan berdoa untuk membuka ibadah kita di sore hari ini. Silakan Pak Hendra, dengan hormat Pak Hendra. Oke, terima kasih. Kepada Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati ya Bapak. Dan biarlah kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, biarlah Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat ibadah, memuji, membesarkan nama-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau tolong berkati, berilah kekuatan dan hikmat-Mu atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Menyenangkan Tuhan, itu tujuan hidup kami. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Kudus, kuduskan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Bawa kami hidup dalam perkenanan-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku
karenamu. Haleluya, ku mau memujimu, ku selalu sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, mulialah namamu. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Engkau telah siapkan untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarkan Roh-Mu menguasai perkataan-perkataan Kristus yang disampaikan untuk kami, membawa kami makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Johan. Johan untung, selamanya untung terus, selama-lamanya. Puji Tuhan. Makasih untuk semua ya. Pak Amin, Ibu Lydia, dan juga Pak Hendra. Semuanya dah yang ada di FM. Terima kasih. Selamat sore ya. Kami
akan membawakan firman Tuhan yang diambil di kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, cuma 6 ayat. Ya, sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada sore hari ini, di mana kami akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah kepada kami, sembunyikanlah kami di balik salib-Mu, pakailah lidah bibir kami untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang mendengar dapat diberkati, dan juga berkati semua Tuhan yang mendengarkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya apa yang disampaikan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami, berbicara kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih ya. Ini hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Mazmur Daud pasal 23 ayat 1 sampai 6 adalah mazmur yang sering dihotbahkan ya oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi semacam doa Bapa kami. Ada yang bisa menghafalnya ya. Ayat 1 sampai 6. Kita coba baca ya. Mazmur Daud, perikopnya Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ayat yang keenam. Biarlaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, terima kasih. Itulah pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Nah, ini masalah Daud ya. Daud itu terkenal. Dia itu adalah seorang gembala ternak ya. Seorang pemain kecapi. Dia juga seorang yang mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Ya. Daud juga mendapat pujian bagi bangsa Israel ya. Dengan berlaksa-laksa ia mengalahkan bangsa Filistin. Begitu juga dengan Saul, hanya beribu-ribu. Ya, jadi perbedaannya jauh ya antara raja dan prajurit ya. Daud itu jadi prajurit setelah mengalahkan Goliat. Nah, Daud bersahabat dengan anak raja yaitu Yonatan. Daud selingkuh dengan istri Uria ya, yang bernama Betsheba. Daud juga selalu bertanya kepada Tuhan. Makanya dia selalu berhasil dan selalu di dalam hidupnya, dalam perang, dalam apa selalu menang ya. Itulah Daud. Daud menyediakan lahan untuk pembangunan rumah Tuhan yang dibangun oleh anaknya Salomo. Daud juga menjadi raja selama 40 tahun di Israel ya. Setelah dia berumur 19 tahun dan umur 30 dia memasuki jadi raja ya. Nah, di situ. Jadi kita bahas ayat yang pertama ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, di sini
jadikan Tuhan sebagai gembalaku, ya. Jadi kita itu manusia ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 5. Di luar akulah gembala, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah carang-carangnya. Jadi kita bisa hidup ranting-ranting ini dari batangnya. Nah, demikian juga Tuhan adalah gembala, kita takkan kekurangan. Nah, kebutuhan umat Tuhan adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan fisik, jasmani, jaminan tak kekurangan. Itu janji Tuhan. Jadi di sini janji Tuhan tuh ada dua ya. Sebenarnya janji Tuhan itu banyak. Yang saya maksudkan dua ini, ada janji, ada perintah, dan juga ada perintah dan juga ada janji. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Perintah Tuhan selalu baik dan kita selalu dituntun oleh firman Tuhan ya. Nah, kebutuhan fisik jasmani, jaminan tak kekurangan. Itu bisa dilihat Matius 6 ayat 31 dan 32. Nah, di sini Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi hidup kita harus tergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memelihara kita, kita takkan kekurangan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu diberkati. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, jangan kita mengandalkan kepada orang, ya. Orang pada waktunya bisa tidak ada, tetapi Tuhan selama-lamanya, Dia yang kekal. Jadi kita berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita, kepada orang yang bisa kita andalkan. Jangan. Kita harus berharap terus kepada Tuhan. Nah, di sini Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah pegang janji Tuhan yang tadi saya sudah katakan, ada janji, ada perintah. Nah, kita pegang janjinya Tuhan. Tuhan berkata apa? Nah, ntar itu perintah Tuhan, yaitu kita harus lakukan. Nah, baru kita mendapatkan janji, ya. Nah, di sini kembali lagi soal domba, ya. Domba berbulu gimbal, lain sama kambing, ya. Bila kecebur, domba itu tenggelam, mati. Makanya domba itu nggak bisa berenang. Bulu domba yang sudah panjang itu dicukur, ya. Nah, domba salah satu binatang yang menurut pada gembalanya, ya. Domba mengenal suara gembalanya. Jadi kalau kita jadi Tuhan adalah gembalaku, kita sebagai domba kita harus turut kepada Tuhan, ya. Tuhan katakan apa, nah itu yang kita kerjain. Nah, di sini ada domba 100, ada hilang 1. Itu harus dicari, ya. Karena yang 99 tidak memerlukan pertobatan. Yang 1 itu harus dicari karena dia memerlukan pertobatan. Harus dicari yang hilang. Tapi kebanyakan gereja umatnya banyak, hilang 1 nggak diperhatikan. Jarang nih. Tapi ada juga yang memperhatikan, tergantung gerejanya, ya. Jadi kalau ada hilang 1, dicari kemanapun dicari, ya. Karena jiwa itu berharga miliknya Tuhan. Jadi kita harus cari. Nah, di sini kita kembali lagi kepada ayat yang kedua, ya. Ia membaringkan aku di padang yang
berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, berbicara soal air yang tenang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, Mazmur 42 ayat 2. Nah, di situ dikatakan seperti rusa yang haus merindukan air sungai yang mengalir. Jadi haus ya, betapa hausnya rindu itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memelihara kita. Kita tidak kekurangan makan, kekurangan minum, tidak. Karena dia gembala kita yang baik ya. Nah, itu ayat yang kedua. Kita lanjutin lagi ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan itu berkuasa. Ingat Filipi 2 ayat 10. Segala makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, semua tunduk di bawah nama kuasa Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10. Maka itu Tuhan Allah Bapa memberikan kuasa pada putranya yaitu Yesus Kristus ya. Diberikan kuasa. Nah, di sini yang ketiga kebutuhan rohani jiwa. Nah, manusia itu terdiri dari 3 bagian, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Jadi tiganya ini memerlukan ya kebutuhan. Nah, di sini Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, di sini yang sudah jelas dikatakan ya, Tuhan itu yang menuntun ke jalan yang benar. Nah, kebanyakan, maaf ya, saya ngomong apa adanya, hamba-hamba Tuhan kebanyakan khotbah. Khotbah itu bisa salah. Nah, nasihat orang pintar tuh nasihat bagaimanapun ya, itu bisa salah. Tetapi firman Tuhan tidak bisa salah. Ya, itu ingat tuh, firman Tuhan tidak bisa salah. Ya, andalkan Tuhan yang tadi saya sudah katakan ya. Yeremia 17 ayat 7. Jadi kita mengandalkan Tuhan, kita hidup kita diberkati. Jadi selalu ada jalan ya. Apa yang firman Tuhan katakan, hidupkan. Nah, di sini lakukan. Ingat Filipi 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya jadi pendengar. Jika tidak demikian, kau menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus jadi pelaku firman Tuhan selaku anak-anak Tuhan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pelaku ya, pelaku firman Tuhan yang seperti kemarin yang kita sudah dengar ya, yaitu roh yang menuntun kita, yang memberikan kita pimpinan sehingga kita bisa menahan ya, menahan emosi, menahan penguasaan diri, semuanya tuh karena Roh Kudus ya. Seperti yang Pak Daniel katakan ya di kitab itu apa kemarin sudah dibicarakan mengenai Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Jadi itu Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri yang selalu menuntun kita di dalam kebenaran. Sama seperti Daud. Daud itu sudah kaya, sudah apa, tata raja, sudah menjadi apa. Tapi Daud meminta kepada Tuhan, jangan ambil rohku ya. Nah, itulah Daud. Di sini ada perintah dan ada janji. Nah, itu ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah. Kita harus mencari kebenarannya, kerajaan Allah. Nah, janjinya apa? Engkau akan mendapatkan ya, dan Tuhan akan memberikan itu. Semuanya akan ditambahi ya. Itu janji-janji Tuhan. Itu di sini ada nyesel ya. Manusia selalu berbuat salah, suka nyesel gimana. Tapi nyesel aja tidak bisa tapi dia bisa mengulangi lagi, namanya nyesel. Tidak ada pertobatan. Tapi kalau namanya tobat itu berubah total. Yang dulunya dia berjalan ke arah selatan, tetapi yang direncanakan itu ke utara. Nah, itu dia berbalik, di jalan ke selatan agak jauh juga, kembali lagi ke utara.
Nah, itulah yang dibilang pertobatan. Ya. Itu sudah yang ketiga ya. Kita akan lanjutin yang keempat, pasal yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ayat 4 ini kita tenang karena ada Bapa yang melindungi kita. Ada Bapa yang memberikan kita ketenangan. Jadi kita ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan juga ada serigala berbulu domba. Nah itu hati-hati. Ya. Jadi kalau kita jadi gembala, kita harus mengenal domba-domba kita. Ya. Jangan yang tadi saya sebutkan ya. Domba berbulu serigala, serigala berbulu domba. Nah, itu merusak ya. Saudara-saudara sudah tahu itu ya. Nah, ini di sini ayat 4, pelindung, yaitu protektor, melindungi ya, dari serangan musuh. Nah, di sini lembah kekelaman, yaitu bayangan. Jadi kalau kita di dalam bayangan-bayangan itu ya, coba perhatikan, bayangan itu selalu lebih besar daripada yang aslinya. Itu namanya bayangan. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh pimpinan Tuhan. Jadi kita nggak usah takut dengan bayangan. Jadi kita jalan terus karena kita hidup di dalam kebenaran. Itu saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak bisa dilihat Yeremia 2 ayat 6. Saya tidak bacakan ya. Itu di situ yang disebut bayangan. Penderitaan, yaitu sakit penyakit, tidak selalu karena dosa ya. Di sini melewati ancaman seperti Daud ya. Ancamannya yaitu Saul, Goliat, itu ancaman ya. Jadi kita harus melewati. Matius 1 ayat 23. Ingat firman Tuhan, Allah menyertai kita. Nah itu dia. Matius 1 ayat 23. Allah menyertai kita. Jadi kita selalu tenang di hadapan kehidupan ini. Jadi ada gembala yang selalu menuntun kita. Di sini Allah itu maha hadir. Ada Bapa, nah kita sebagai anak jadi tenang ya, karena kita diberikan semuanya, pokoknya dipimpin oleh Bapa. Gada dan tongkat, yaitu otoritas, kuasa. Domba kalau dia menyimpang, nah itu ada tongkat, dia berbentuk belakang itu kayak pegangan atas tongkat itu, ada yang melengkung pas leher. Jadi domba yang nakal-nakal yang keluar dari jalur digait ya. Nah itu digait. Jadi dipimpin supaya dia semua bersatu ya. Nah domba juga kayak kalau domba yang bandel ya. Nah itu di Wahyu 3 ayat 19. Nah itu saudara-saudara, ibu bapak bisa membacanya ya. Dan juga Ibrani 12 ayat 6. Nah di situ. Karena Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi kita dihajar. Jadi kayak domba tuh dihajar. Jadi jangan sampai menyimpang. Kalau menyimpang dari kabur repot. Ntar kalau dia kecebur bisa mati sendiri gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai keluar dari firman Tuhan. Yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan pimpin kita. Karena kita dicukupkan, dipelihara oleh Tuhan sebagai domba ya. Nah di sini diterangin menuntun domba menjauhkan dari gangguan serigala ya. Nah, serigala itu selalu mau menerkam domba. Jadi kita kalau ada gembala tuh selalu disingkirkan. Kayak Daud mau mengalahkan Goliat menghadap Saul selaku raja, dia bilang, engkau ini belum pengalaman dalam perang, engkau ini masih muda, belum ini. Tapi Daud tetap dia selalu dalam penyertaan Tuhan. Aku mengembalakan kambing domba ayahku 2-3 ekor, tetapi apabila ada beruang, ada macan, ada serigala,
Nah, aku siap, aku lawan, aku pakai gada, aku pakai tongkat, dan janggutnya aku tarik, aku betot ya, sehingga aku kalahkan. Jadi dombanya selamat, karena Daud itu seorang gembala yang baik ya, sama seperti Tuhan itu digambarkan yang seperti tadi kita sudah baca sama-sama ya. Nah, domba bisa diatasi ya dari gangguan serigala. Jadi karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, itu ayat yang keempat. Kita lanjutkan ayat yang kelima ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, ini kita mengingat ya bahwa Saul dipilih oleh rakyat dan diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, itu menjadi raja. Nah, diurapi dengan minyak yang di dalamnya itu di atas di apa tanduk itu diisi minyak lalu diurapi kepala. Itu jadi raja. Itu bisa dilihat 1 Samuel 10 ayat 1 itu mengenai Saul. Demikian juga Daud. Daud itu diurapi oleh Samuel juga sama menjadi raja penggantinya Saul. Itu bisa dilihat 1 Samuel 16 ayat 13. Nah, di sini saya perhatikan cuman selisihnya 6 pasal setelah Saul diurapi jadi raja ya. Di sini 1 Samuel pasal 10 itu Saul dan Daud 1 Samuel pasal 16. Nah, Daud dipilih oleh Tuhan penggantinya Saul karena Saul itu melanggar perintah Tuhan, titah Tuhan dilanggar. Jadi seharusnya dia menjalani ini, tetapi haknya Nabi Samuel itu yang dilakukan, yaitu mengorbankan apa, menunggu Nabi Samuel belum juga datang, dan juga dia tidak menepati untuk membinasakan bangsa Filistin seluruhnya, bahkan domba-dombanya pun dijarah begitu ya, dimanfaatin untuk persembahan. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud orangnya imut-imut dan juga dia setia kepada Tuhan. Dan dalam penggembalaannya domba dia selalu main kecapi menghibur Tuhan. Tapi di sini Daud itu menjadi raja mengalami proses nggak gampang. Memang sudah diurapi oleh minyak oleh Nabi Samuel, tapi dia tidak menjadi raja. Menjadi pembantunya Saul ya. Nah, itu nanti setelah umur 30 Saul sudah meninggal, sudah kalah sama orang Filistin, sehingga Daud naik jadi tahta raja. Nah, itu ya. Nah, ini ayat yang keempat. Juga ya, yang kelima. Itu kita Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Itu nggak gampang proses itu ya. Nah, di sini piala yaitu yang di atas kepala hidup dalam pengampunan ya. Kalau kita di dalam Tuhan, nah itu hidup harus mengampuni ya, lepaskan segala kepahitan, pengalaman buruk, jangan dendam, jangan disimpan jadi penyakit, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kalau kita kesel, kalau kita benci, nah itu nggak boleh. Jadi kita anak Tuhan harus ikhlas, harus membebaskan semuanya. Hati kita plong, bersih. Nah, disitulah Tuhan hadir dalam hati kita. Ada amin ya. Nah, kita lanjutin yang keenam, yang terakhir. Di sini dikatakan, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini ayat 6. Pemimpin atau leader di sepanjang hidup, yaitu sampai kekal ya, itu bisa dilihat Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Ada jaminan ya, bumi dan sorga. Nah, Yohanes ayat
pasal 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin ya, puji Tuhan. Nah, di sini Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 ada jaminan bumi dan surga. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Nah, ini saya bacakan lagi ya, diulang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin ya. Nah, di sini ada kata ia gembala yang baik. Ia berubah jadi engkau. Nah, perhatiin ayat 3 dan 4. Kata-kata ia bisa berubah menjadi engkau. Nah, ia gembala yang baik takkan meninggalkan kita. Nah, jadi ia bisa berubah jadi engkau, itu ada kata suka duka ya. Jangan dibalik. Jangan duka suka, jangan. Suka duka. Jadi kita mengiring Tuhan tuh ada suka, ada duka. Jadi kita selalu setia, jangan bersungut-sungut ya. Ada kepastian hidup, berkatnya mengikuti kita terus selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang memimpin dan juga menerangi isi hatimu. Kiranya apa yang telah kami sampaikan firman-Mu itu dapat diterima oleh setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja kepada kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang bimbang dikuatkan agar mereka setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati XM yang mengadakan Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ko Aming. Tuhan memberkati. Boleh tutup dalam doa dulu Pak Yandi. Udah tadi. Udah. Tutup dalam doa dulu firman Tuhan. Udah. Iya. Udah doa. Bapak nggak ngedenger. Nggak denger ya? Lagi di Halo Ko mana? Aming. Shalom. Nyanyi aja satu lagu dulu pengantar doa syafaat Pak Johan. Pak Yandi, tutup dalam doa dulu firman Tuhan. Sudah tadi Pak. Sudah. Sudah. Pak. Udah tutup doa udah. Sudah Pak Komingguan. Iya. Ya, doa syafaat Ibu Grace. Ibu Grace doa syafaat. Bu Grace, doa syafaat Bu Grace. Ayo. Ajar. Luar biasa. Baru nongol udah doa. Oke, kita berdoa. Doa syafaatnya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini Bapa. Kau begitu manis Bapa buat kami, senantiasa menyediakan makanan bagi kami. Semua Tuhan, Engkau
peduli sangat bagi kami. Roh kami Engkau sediakan makanan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang sempurna dalam memelihara kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Pada sore hari ini kami bersyukur Bapa, kami boleh mendapatkan firman-Mu ini Tuhan yang menjadi makanan bagi roh kami. Engkaulah gembala kami yang terbaik, yang termanis Amin. Tuhan, yang bagi kami Tuhan. Engkau gembala yang setia. Sekalipun kami tidak setia, seringkali kami bahkan melawan, Engkau tetap setia Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi domba-domba yang setia, yang tetap percaya akan semua janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sungguh peduli kepada kami. Kami percaya tidak ada kasih seperti kasih yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya makanan, minuman Kau sediakan bagi kami. Dan tugas kami adalah mencari kerajaan-Mu terlebih dulu Amin. dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau Bapa yang menyediakan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat Bapak Wijaya ini Tuhan, yang begitu setia sekalipun di hari tuanya Tuhan, dia tetap Tuhan mau melayani Tuhan. Kami Amin. mau Tuhan satu dengan yang lain saling peduli. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan, urapi dan tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga pada sore hari ini bahkan selanjutnya dia boleh terus setia melayani baik pekerjaan Tuhan, terlebih melayani Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, keluarga, istri, anak, cucu juga Tuhan berkati. Amin. Di Wijaya Tuhan, Kau melihat kesetiaannya, Kau melihat hatinya, pergi dan pulang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami Amin. percaya dikerjakannya dengan takut akan Tuhan akan berhasil. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami juga Tuhan. Bapa di dalam surga, terutama kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata yang mengkoordinir kami Tuhan, tambahkan panjang sabar, tambahkan hikmat dan juga urapan Tuhan, agar tetap setia menjadi koordinator bagi kami, mengkoordinir kami, menasehati kami terus Tuhan, melihat bahkan memberkati kami, sekalipun seringkali kami tidak hadir, tapi kami percaya beliau setia Tuhan, karena Engkau sudah memilih Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Oh Tuhan, Engkau juga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhannya, baik di tengah rumah tangga, anak, cucu, istri. Tuhan berkati juga dalam pelayanannya, baik Pak Pendeta Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Jamah jantung Pak Pendeta Komingguan, jauhkan dari segala pisau-pisau operasi dan kuatkan iman percayanya. Tuhan juga berkati Pak Hendra Winata agar kembali tegar Tuhan. Apapun yang saat ini dirasakannya, kami percaya Tuhan Yesus itu akan kembali pulih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu ini berkati dan kerinduan mereka untuk terus ada dalam pelayanan. Tuhan berkati Bapak-bapak yang ada semua di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus jadikan imam baik di tengah keluarga masing-masing maupun di tengah kami persekutuan keluarga besar Family Ministry. Jadikan bapak-bapak ini tiang menjadi Tuhan imam bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bapak-bapak ini adalah hamba-hamba-Mu yang juga rindu melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, semua yang hadir pada saat ini, bapak-bapak ini Tuhan, urapi sebagai imam Tuhan, di tengah keluarga maupun di tengah-tengah kami di Family Ministry.
Para wanita juga Tuhan jadikan tiang doa. Sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Keluarga besar Tuhan, family ministry. Boleh berbahagia merasakan damai sejahtera. Karena kami satu dengan yang lain saling menasehati. Saling mendoakan, saling menguatkan. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Kami percaya Tuhan. Keluarga besar family ministry, semua kami merasakan damai yang daripadamu. Ada damai baik di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan ini. Tambah-tambahkan kami Tuhan, lebih lagi dalam lapar, haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada sore hari ini seluruh keluarga besar family ministry ke dalam tangan-Mu. Yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan lawat, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan di Indonesia ini yang menghadapi juga pemilihan umum. Tuhan, kami berkehendak tapi Tuhanlah yang menentukan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pemimpin yang terbaik Kau sediakan buat kami. Tuhan, mereka semua yang bertugas Tuhan sebagai pemimpin di Indonesia ini, berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka boleh melindungi kami dan menjagai kami sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami rakyat Indonesia ini agar banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa bertobat Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan Engkau tidak ingin satu dari ciptaan ini manusia ini binasa. Tuhan pakai Tuhan kami yang sudah lebih dulu diselamatkan. Kami tidak hanya bicara tapi kami mau membuktikan bahwa Yesus yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bukan agama, bukan Kristen, bukan agama-agama lain, tapi Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Bangsa kami Tuhan, butuh Tuhan Yesus untuk keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai kami semua Tuhan yang sudah lebih dulu Tuhan. Kami tidak mau hanya bicara, tapi kami mau membuktikan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk para dokter. Tuhan berikan mereka juga kekuatan baru, senantiasa semangat baru. Para pasien Tuhan, jamah obat-obat yang dipergunakannya berkati Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang daripadamu yang membuat kekuatan baru bagi kami semua. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu yang akan bertugas melayani baik di hari di jam-jam selanjutnya atau di hari yang baru esok. Tuhan berkati setiap pelayanan. Jagai Tuhan lidah-lidah kami agar kami benar-benar memberitakan kebenaran di atas kenyataan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, dari kekal hingga kekal. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu semua kesehatan, anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib, secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus diagungkan sampai Tuhan Yesus datang. Di awan-awannya permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan Amin. 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 Silakan Pendeta Elmanik untuk bincang-bincang.